perkenalkan nama saya Alif Isedati Rohmah dengan NIM T 2019-1108. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari diktat. Diktat adalah suatu bahan ajar yang disusun berdasarkan kurikulum dan silabus yang terdiri dari bab-bab yang mencantumkan tentang materi pembelajaran serta ditulis dengan singkat dan padat dengan mencantumkan beberapa materi. Kemudian diktat dapat diartikan sebagai unit terkecil dari suatu mata pelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar dan mengajar, serta disusun secara sistematis menjelaskan tujuan tentang format dari diktat. Dalam pengetikan diktat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kertas yang digunakan harus menggunakan kertas HVS yang berukuran A4. Nah, sedangkan dalam pengetikan berjarak 4 cm dari tepi kiri dan 3 cm dari tepi atas, 2,5 cm dari tepi kanan dan 3 cm dari bawah. Diktat ini digunakan dengan menggunakan huruf Times New Roman yang berukuran 12 dengan spasi 1,5 dan pengetikannya ini menggunakan rata kanan. Sedangkan awal alinea diketik dengan ketukan ke-6 dari atas kiri. Bidang pengetikan sesudah tanda baca titik, titik 2, titik koma, dan titik itu hendaknya diberi satu ketikan kosong. Apabila ada istilah tertentu atau istilah yang jarang kita dengar atau bisa menggunakan dengan bahasa Inggris, itu bisa kita garis bawahi atau menggunakan huruf miring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Ilham Maulana Malaik dengan NIM T 2019-1117. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pendahuluan. Yang pertama yaitu tentang halaman judul. Halaman judul ini berisi tentang judul, lalu maksud penulis, lalu nama penulis, lalu nama lembaga dan tahun pembuatan. Biasanya kalau di dalam judul ini di seperempat bagian atas itu adalah ditulis sebagai judulnya, lalu di seperempat bagian bawah itu ditulis nama penerbitnya atau nama pembuatnya. Lalu yang kedua ada pengesahan. Halaman yang berisi pengesahan dari beberapa orang tertentu. Jadi kalau halaman pengesahan itu biasanya orang-orang yang memberi pengesahan gitu, gimana ya, sebagai tanda pengesahan suatu laporan ilmiah, karena di sini tertulis seperti itu. Jadi begitu. Yang selanjutnya adalah kata pengantar. Kata pengantar merupakan salah satu bagian awal atau pendahuluan dari sebuah karya ilmiah atau yang sekarang dibahas itu adalah diktat ya. Umumnya di dalam kata pengantar ini penulis mengucapkan rasa syukur dan rasa berterima kasih kepada orang-orang yang sudah membantunya. Jadi seperti itu. Selain itu, si penulis juga tidak lupa untuk meminta saran dan kritikan agar membangun guna menyempurnakan karya ilmiah yang sudah dikerjakan tersebut, atau sebagai referensi untuk karya ilmiah selanjutnya. Selanjutnya adalah pengertian daftar isi. Merupakan urutan judul pada setiap bab halaman yang terdapat pada suatu buku atau bentuk tulisan lainnya. Daftar isi ya kayak seperti bab ini itu halaman berapa, materi ini tuh halaman berapa. Ya maksudnya itu sebagai penunjuk lah, sebagai penunjuk. Atau dengan kata lain, daftar ini terdapat dalam sebuah dokumen berfungsi sebagai peta bagi pembaca. Nah, seperti tadi yang seperti saya jelaskan. Yang terakhir adalah tujuan pembuatan diktat. Karena yang kita jelaskan di sini adalah tentang diktat, jadi kita menggunakan tujuan pembuatan diktat. Yang pertama adalah untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar selain buku teks. Yang terakhir adalah memudahkan guru untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi itu sedikit tujuan yang bisa saya sampaikan dari referensi yang saya ambil.
tujuan dari diktat ya seperti itu tadi. Kurang lebihnya mungkin bisa dicari sendiri dengan referensi-referensi yang sudah kalian dapatkan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang pas, kurang serak atau kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatun Amdiana, NIM T 2019-1138. Di sini saya akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu tentang struktur penyajian materi dalam buku diktat. Struktur penyajian materi dalam buku diktat memuat antara lain 1. Judul bab, 2. Kompetensi inti, 3. Kompetensi dasar, 4. Indikator, 5. Penyajian materi, 6. Evaluasi, dan 7. Referensi. 1. Judul bab. Jadi hal pertama yang harus kita cantumkan adalah judul suatu bab atau suatu materi. Nah, seperti pada contoh di samping, bisa kita lihat di bagian atas sebelah kiri itu merupakan keterangan mengenai bab keberapa yang sedang kita bahas. Di samping kanannya lagi itu merupakan judul suatu bab. 2. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kompetensi inti itu mencakup 4 dimensi atau 4 aspek, antara lain kompetensi inti 1 untuk sikap spiritual, kompetensi inti 2 untuk sikap sosial, kompetensi inti 3 untuk sikap pengetahuan, dan kompetensi inti 4 untuk sikap keterampilan. Adapun kompetensi inti yang harus dicapai oleh peserta didik kelas 9 semester 2 mata pelajaran Akidah Akhlak antara lain bisa dilihat di gambar di samping. 3. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. 4. Indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Perumusan indikator dapat menggunakan kata kerja operasional yang bisa diukur dan bisa dibuat instrumen penilaiannya. Sesuai pada contoh di samping, bisa kita lihat penyusunan atau struktur pada penyajian materi dalam buku diktat, antara lain yang pertama, judul bab. Lalu bawahnya kompetensi inti, bawahnya lagi kompetensi dasar, dan bawahnya lagi indikator. Ini berlaku untuk semua bab, jadi tidak hanya bab 1, tapi nanti setelah bab 1 selesai, penyajian bab 2 juga akan seperti ini susunannya. Selanjutnya adalah penyajian materi. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 semester 2, ada 4 bab atau materi yang akan dibahas. Bab yang pertama yaitu tentang bab kodok dan kodar. Adapun peta konsep atau ruang lingkup yang akan dibahas pada bab kodok dan kodar antara lain 1. Pengertian kodok dan kodar, 2. Dalil tentang kodok dan kodar, 3. Macam-macam takdir, 4. Contoh-contoh kodok dan kodar, dan 5. Perilaku beriman kepada kodok dan kodar. Selanjutnya bab 2 yaitu tentang larangan Allah terhadap minuman keras, judi, pacaran, dan tawuran. Adapun peta konsep atau ruang lingkup pembahasan materi yang kedua ini ada 5 aspek, yaitu yang pertama, pengertian dan ciri remaja. Yang kedua, ada pergaulan remaja menurut Islam. Yang ketiga, contoh perilaku menyimpang yang harus dihindari. Yang keempat, dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Dan yang kelima, hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizatur Rafiqoh dengan NIM T 2019-1149. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan bahan ajar akidah akhlak dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang penyajian isi dari
bab 3 dan juga bab 4, referensi dalam setiap bab, evaluasi dan juga penutup. Baik, untuk yang pertama yaitu bab 3. Penyajian isi dalam bab 3, yaitu tentang menghayati adab berjalan, makan, minum, serta berpakaian dalam perintah agama. Pertama, materi. Materi dari bab 3 yaitu tentang ke-1, pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, minum, dan makan dalam perintah agama. Yang kedua, tentang dalil. Dalil pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Yang ketiga, tentang adabnya, tentang adab berjalan menurut Islam. Yang keempat, tentang adab berpakaian menurut Islam. Jadi di sini lebih rincikan. Yang pertama tentang adab berjalan, yang kedua tentang adab berpakaian, dan yang ketiga tentang adab makan dan juga minum menurut Islam. Yang terakhir yaitu tentang hikmah. Hikmah dari beradab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Jadi itu tadi yang ada di dalam bab 3. Yang kedua yaitu materi dalam bab 4, yaitu tentang menghayati kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang materinya tentang yang pertama, kisah keteladanan Khalifah Utsman dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kisah keteladanan yang pertama dan kedua ini dipisah, yaitu yang pertama kisah keteladanan Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan yang kedua tentang kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang ketiga tentang cara-cara dalam meneladani sahabat Utsman radhiyallahu an dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang keempat tentang hikmah dalam meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang terakhir yaitu tentang perilaku yang sesuai setelah meneladani, ada cara-cara meneladani, ada hikmahnya. Yang terakhir yaitu tentang perilaku yang sesuai dengan kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Baik, selanjutnya tadi itu yang bab 3 dan juga bab 4 dalam diktat. Selanjutnya yaitu evaluasi. Di sini evaluasi saya ambil pengertiannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Evaluasi adalah penilaian atau pengumpulan dan juga pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses yang berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna. Ya, selanjutnya ialah pembagian dari evaluasi ini sendiri. Terdapat 3 pembagian dalam evaluasi. Yang pertama yaitu pilihan ganda. Apa sih pilihan ganda? Pilihan ganda adalah suatu soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan oleh penulis atau oleh si pemberi soal. Ada contoh pilihan ganda dalam referensi yang saya pilih untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini, yaitu seperti contoh, sebutkan adab sebelum makan. Jawabannya A. Membaca basmalah, B. Tidur, dan C. Berbicara. Nah, di sini siswa dituntut untuk memilih satu jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal yang sudah disediakan. Begitu. Yang kedua yaitu uraian. Uraian yaitu jawaban singkat atau agak panjang yang dituntut untuk siswa untuk mengerjakannya. Nah, di sini tapi tanpa adanya pilihan ganda. Contohnya di sini, mengapa kita diperintahkan beradab dalam berpakaian, makan, dan juga berjalan? Nah, di situ siswa bisa menjelaskan dengan yang sudah dibaca
di materi sebelumnya tentang adab berpakaian, makan, dan juga berjalan, dan juga minum. Itu. Yang ketiga yaitu studi kasus. Misal langsung contoh ya, studi kasus biasanya disiapkan untuk jawaban yang panjang untuk siswa. Lebih pada tugas produk seperti itu. Contoh, carilah perilaku orang-orang di sekitar atau di lingkunganmu yang beradab berjalan, berpakaian, makan, dan menurut Islam. Ada rentetan soalnya lagi, lalu mintalah tanda tangan orang tua dan kumpulkan tugas pada guru. Nah, di situ siswa dituntut untuk membuat tabel, minta tanda tangan orang tua setelah menemukan kasusnya, dan juga dikumpulkan kepada guru. Nah, begitulah tiga evaluasi yang dapat dilakukan oleh guru untuk peserta didik. Selanjutnya yaitu referensi setiap bab minimal 3. Nah, misal dalam bab 3 kita sebagai pendidik atau pendidik yang memiliki 3 referensi untuk diterjunkan dalam pembuatan KD, kompetensi dasar, atau dalam penyampaian bab 3 dan bab 4 tersebut. Itu. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup di sini berisikan daftar pustaka, glosarium, dan juga biodata. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar yang memberikan identitas buku dan pengarang yang disusun secara alfabetis. Glosarium dan biodata di sini biasanya dalam diktat jarang ditemukan. Tapi saya akan menyampaikan yaitu glosarium adalah daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Nah, selanjutnya biodata yang terakhir yaitu pernyataan faktual tentang kehidupan seseorang, biasanya tentang kehidupan si pembuat buku atau si penulis. Itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.